Viral di sosial media aksi Ririn Dwi Ariyanti yang tak mau menjawab terkait kabar Jonathan Frizzy tersangka. Bahkan saat diburu wartawan, Ririn Dwi Ariyanti tampak diam seribu bahasa. Diketahui beberapa waktu lalu, Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka lantaran kasus vape berisi obat keras. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun Ijong sapaan akrabnya tidaklah ditahan. Hal itu pun membuat Ririn Dwi Ariyanti juga menjadi sorotan, lantaran Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti dikabarkan tengah menjalin asmara. Sayangnya, Ririn tampak tak mau ikut campur dengan masalah Ijong. Ririn bahkan sama sekali tak memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Dilansir dari TikTok Vero, Juan 6 Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025, Ririn bahkan sampai membanting pintu saat diburu wartawan. Kala itu, wartawan tampak menanyakan kasus Ijong kepadanya. Ririn Dwi Ariyanti enggan memberikan komentar soal kasus Jonathan Frizzy, tulisan dalam keterangan unggahan akun TikTok @vero.juan6. Melihat respon Ririn, banyak netizen yang menyayangkan sikap ibu tiga anak itu. Polisi akhirnya menetapkan Jonathan Frizzy alias Ijong sebagai tersangka kasus vape berisi obat keras. Karena kasus tersebut, Jonathan Frizzy lantas terancam 12 tahun penjara. Jonathan Frizzy ditangkap di daerah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Setelah menjalani pemeriksaan, terungkap Ijong bisa meraup hingga 3 juta rupiah. Ini diketahui saat Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung, mengungkapkan fakta lain terkait penangkapan Ijong. Menurut Kombes Pol Ronald, dari hasil pemeriksaan sementara, cairan vape tersebut dibeli oleh Jonathan Frizzy dari luar negeri dengan harga sekitar 1 juta rupiah hingga 1,3 juta rupiah per pots. Dari hasil keterangan memang satu pots ini dijual atau dibeli di sana itu kurang lebih itu 1 juta rupiah hingga 1,3 juta, ujar Kombes Pol Ronald Sipayung dilansir dari Tribun Seleb. Setelah tiba di Jakarta, cairan itu oleh Ijong dipasarkan kembali dengan harga berkisar antara 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per pots. Dan begitu sampai di Jakarta itu dipasarkan dengan nilai antar 3 sampai 4 juta, ujar Kombes Ronald dalam keterangannya. Dengan kata lain, mantan suami Dena Devanka ini bisa mengantongi untung hingga 3 juta rupiah per pots. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Sipayung menyampaikan secara runut keterlibatan Ijong hingga ditetapkan tersangka. Kasus berawal petugas piket Bea Cukai Bandara Suta berkoordinasi melaporkan ke piket Satres Narkoba Polres Suta bahwa ada penumpang inisial BTR yang diamankan setelah tiba dari Malaysia. BTR kedapatan membawa zat etomadet dalam tas, koper yang dibawanya. Dari tersangka BTR, kemudian berkembangan kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial R yang juga diamankan, kata Ronald dilansir dari Tribun Seleb. Pengembangan berlanjut hingga kemudian muncul nama inisial JF yang dari hasil keterangan peran membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka, R, JF, dan BTR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge atau etomidet ini bisa masuk, tuturnya. Ijong juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel di Kuala Lumpur kemudian dalam proses membawa ke Jakarta. Ronald mengungkap Ijong berperan melakukan pengawasan dan pengontrolan. Menurutnya, Ijong pun meyakini tersangka lain barang cartridge barang atau zat etomidet ini akan diurus hingga bisa dikeluarkan dari Bea Cukai. Dari pengembangan kedua tersangka, polisi lalu berhasil melakukan penangkapan tersangka ketiga inisial EDS. EDS diketahui keberadaannya di luar negeri, tepatnya di Thailand. Bersamaan dengan kasus yang menyeret Jonathan Frizzy, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Satres Narkoba Polresta Bandara Suta juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa zat etomidet sebanyak 881 buah cartridge. Sebanyak 4 perkara yang diterima limpahan dari Bea Cukai pada tanggal 13 Maret tahun 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.